Eva Emia Carolina dari Priori Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan komplementer pada ibu hamil, yaitu di metode kinesiotapping pada ibu hamil di trimester 3. Nah, bagaimana sih metode kinesiotapping itu? Nah, saksikan terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel YouTube saya. Nah, saksikan terus ya. Oke, kita langsung ke videonya. Nah, pasti awalnya kita bertanya-tanya dong, apa sih sebenarnya metode kinesiotapping itu? Nah, metode kinesiotapping itu adalah suatu modalitas yang didasarkan pada proses penyembuhan alami pada tubuh kita. Metode kinesiotapping ini sendiri itu berasal dari kata ilmu kinesiologi, yang dimana ilmu kinesiologi ini mengakui pentingnya tubuh dan gerakan otot dalam rehabilitas dan kehidupan sehari-hari, sehingga nama kinesio ini digunakan. Nah, awal mula ditemukannya metode kinesiotapping ini itu ditemukan oleh seorang situator atau ahli manual terapi di bidang tulang belakang. Ia bernama Dr. Kenzo Kase. Nah, ia merupakan seorang lulusan dari National Challenge of Chiropractic dari Amerika Serikat. Nah, ia juga ahli di bidang akupuntur. Akupuntur ini juga salah satu asuhan komplementer yang terkenal ya teman-teman. Nah, ia pertama kali menciptakan metode kinesiotapping ini pada tahun 1979. Di mana metode kinesiotapping ini pertama kali diperkenalkan itu di ajang Olimpiade di Korea Selatan atau Seoul itu pada tahun 1988. Namun metode kinesiotapping ini semakin berkembang itu di Olimpiade kedua, yaitu di Cina, itu di 2000 years later. Namun metode kinesiotapping ini semakin berkembang itu pada Olimpiade di Beijing, tepatnya di Cina pada tahun 2008. Nah, metode ini semakin berkembang karena pada saat itu banyak sekali public figure yang menggunakan metode kinesiotapping ini pada saat liga profesional, kejuaraan dunia sampai Piala Dunia. Nah, sehingga metode kinesiotapping ini semakin berkembang dan dikenal oleh dunia. Nah, ada juga tercatat bahwa pemasangan metode kinesiotapping ini sudah digunakan atau dipakai lebih dari 15 juta orang dan lebih dari 700 pelatihan pemasangan kinesiotapping yang diikuti dari 20.000 orang tenaga medis yang profesional yang telah menggunakan metode kinesiotapping ini di seluruh dunia. Seiring perkembangan zaman, ternyata metode kinesiotapping ini juga aman digunakan pada ibu hamil loh, terutama ibu hamil yang mengalami nyeri punggung di bagian bawah pada trimester ketiga. Hal ini sudah diakui di sebuah penelitian kecil dan sudah diakui oleh seorang dokter yang bernama Dr. Hanza Bargava. Beliau adalah seorang medical officer di WebMD. Secara umum, kegunaan kinesiotapping ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi. Dan yang kedua itu untuk mensupport fungsi sendi, mengaktifasi sistem limfatik serta sistem endogen analgesik. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan mikrosirkulasi dan efek fungsi otot. Sedangkan pada ibu hamil yang mengalami nyeri punggung bagian bawah, kinesiotapping ini digunakan yang pertama itu untuk meningkatkan fasilitas kerja otot, yang kedua untuk menstabilitaskan sendi, yang ketiga untuk menormalkan tonus otot dan abnormalitas fasia dari sendi sehingga mengurangi nyeri punggung bawah akibat dari kehamilan. Nah, tujuan dirancangnya kinesiotapping ini adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan alami tubuh dengan menyangga dan menstabilkan otot-otot dan sendi tanpa membatasi gerak sendi. Selanjutnya ada indikasi dari kinesiotapping. Yang pertama itu sebagai stimulasi otot yang hipotonus, kemudian inhibisi otot yang hipertonus, melindungi otot agar tidak terjadi cedera, melindungi sendi, mengurangi inflamasi, mengurangi odema,
mempengaruhi peningkatan range of motion, meningkatkan sensoris proprioceptif, dan terakhir yaitu koreksi postur. Selanjutnya ada kontraindikasi, ada indikasi, ada kontraindikasi. Nah, kontraindikasi dari kinesiotapeing yang pertama itu adalah trauma akut dengan atau tanpa disertai diagnosa yang jelas. Kemudian demam, keluhan-keluhan dengan pola yang abnormal atau tidak jelas. Kemudian luka terbuka, alergi terhadap penggunaan tapping, dan trombosis. Selanjutnya ada mekanisme dari kinesiotapping, yaitu kinesiotapping memberikan efek mengangkat kulit sehingga membebaskan daerah sukutan dari penekanan sehingga dapat mengurangi pembengkakan dan inflamasi, meningkatkan sirkulasi sehingga darah yang kaya akan oksigen itu meningkat, terjadinya regenerasi di area yang diterapi, kemudian mengurangi rasa sakit dengan mengambil tekanan dari reseptor rasa sakit atau mengurangi iritasi nosiseptor, terjadi peningkatan fleksibilitas kolagen yang secara mekanis menyebabkan gerakan menjadi lebih leluasa. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pemasangan kinesiotapping pada nyeri punggung bawah? Nah, yang pertama itu adalah kita harus identifikasi dulu bagian mana yang kita rasakan paling nyeri di bagian punggung bawah. Nah, biasanya itu terletak di region lumbar 5 atau di sakrum 1. Nah, kemudian setelah kita merasakan letak nyerinya itu, kemudian kita tempelkan atau kita letakkan kinesiotapping dengan posisi secara horizontal dengan tarikan 35-50%. Kemudian kita ukur tappingnya dari ukuran krista sakrum itu dekat bawah sini ke ukuran T5 sini ke atas. Kemudian siapkan kinesio dengan 2 buah, yaitu dengan model I untuk diletakkan di sisi kanan dan di sisi kirinya. Di sini sama di sininya. Ada 2. Selanjutnya tempelkan ancor tanpa tarikan pada regio sacroiliaca ke salah satu sisi, bisa sisi kanan, bisa sisi kiri. Nah, setelah ancor terpasang, mintalah pasien untuk membungkak agar bagian lumbar itu teregang. Kemudian tempelkan tapping dengan tarikan 25-35% ke arah atas. Nah, selanjutnya itu adalah tempelkan ends tanpa tarikan, gosok tapping. Kemudian lakukan hal yang sama pada yang lain. 2,000 years later. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang metode kinesiotapping di asuhan komplementer. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi teman-teman yang ada ingin memberikan pertanyaan, saran atau pendapat, saya persilakan di bawah kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis dan sudah meng-like atau subscribe video saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian saja dari saya. Selamat malam. Fearless.